Bab 875. Pak Nando, Pak Adril datang ke sini untuk membeli barang, bukan untuk melayani Anda, balas Nancy sambil mengernyitkan keningnya sedikit. Bukan urusanmu, teriak Nando. Nando dengan kasar langsung memotong pembicaraan itu, tanpa memberikan sedikit pun rasa hormat. Dia dengan angkuh berkata, Nancy, jangan mengira dia adalah pelayan rumahmu yang tidak bisa aku sentuh. Ibuku telah menyelamatkan nyawanya. Kenapa aku tidak bisa memintanya untuk menilai sebuah batu mentah-mentah? Adril, cepatlah datang ke sini. Wajah Nancy berubah dan berkata, Pak Adril bukanlah pelayan di rumah kami. Dia sangat memahami temperamen Adril. Sedikit salah paham saja, Adril bisa langsung bertindak. Namun, posisi Nando di keluarga Forest memang sedikit istimewa. Jadi dia hendak menenangkan Adril agar tidak terbawa emosi. Namun, Adril melambaikan tangan, memberi isyarat pada Nancy agar tidak perlu berkata lebih banyak, dan menatap Nando. Di mana batu mentah-mentah itu? Aku bisa melihatnya sebentar. Karena telah menerima satu budi dari Elin, demi menghormati Elin, dia bisa memaafkannya sekali ini. Lagi pula, itu dianggap sebagai rasa terima kasih atas nyawanya yang telah diselamatkan. Lagi pula, Nando ini benar-benar seperti anak manja yang bodoh. Adril tak ingin repot berurusan dengan orang yang seperti anak kecil yang kurang cerdas. Nancy yang tidak mengetahui hal ini, hanya memandang Adril dengan heran, seolah tak percaya. Apakah Adril sudah berubah? Bagaimana mungkin dia bisa setenang ini? Kamu cukup bijaksana, ujar Nando. Nando tampak merasa sangat wajar, sambil mengarahkan dengan nada angkuh, ikuti aku. Adril pun mengikutinya dan menuju ke sebuah lemari kaca, di mana terdapat sebuah batu mentah-mentah. Kemudian Adril mengangkat alisnya dan menatap. Terlihat di depan etalase kaca, berdiri beberapa orang, dan di antara mereka ada putra Erik, Ethan. Ethan pernah dipermalukan oleh Adril sebelumnya, tetapi kini dia menatap Adril dengan tatapan penuh cemoohan. Ethan adalah temanku. Aku dengar kalian pernah ada konflik, bukan? Aku yang akan memutuskan. Hari ini kamu periksa batu mentah-mentah ini untuk Ethan sebagai permintaan maaf. Setelah itu, minta maaf padanya. Itu sudah cukup baik untukmu, bukan? Kata Nando dengan nada angkuh, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Kemudian, dia menatap Ethan dan mengejek. Kamu juga, masih bilang Adril sombong. Di mana dia sombong? Aku memintanya datang, dan dia langsung datang dengan patuh, kan? Ethan, yang terlihat tenang dan anggun, tak lagi menampakkan bekas kekalahannya di masa lalu. Kini, dengan penuh kemenangan, dia melirik Adril dan tersenyum. Itu semua karena kekuatan nama besar Pak Nando. Kalau tidak, mana mungkin dia akan seturut ini? Melihat adegan ini, orang-orang yang hadir di acara penghargaan mulai menatap Adril dengan tatapan aneh. Sekuat apapun Adril, pada akhirnya, mulut yang dimakan itu terasa pahit. Sekarang dia terlihat seperti anjing milik keluarga Forest, hanya datang ketika diperintahkan. Lagi pula, konflik antara Erik dan Adril sudah diketahui banyak orang. Kini Nando dengan mudah memanggil Adril untuk membantu Erik, seolah Adril tak lebih dari seorang pelayan. Wajah Adril semakin dingin. Beberapa kata dari Nando ini dengan cepat menghabiskan sisa rasa terima kasih yang telah dikumpulkan oleh Elin. Nancy pun mulai marah dan berkata, Nando, apa maksudmu? Kamu menyuruh Adril memeriksa batu mentah-mentah untuk putra Erik. Kamu benar-benar keterlaluan. Nancy, dia kan cuma seorang pelayan. Kenapa kau membelanya? Malu-maluin saja bagi 4 keluarga besar. Keluargaku pernah menyelamatkan seekor anjing, dan anjing itu setidaknya menjilatku beberapa kali. Apa salahnya aku meminta dia melakukan sesuatu untukku? Itu adalah kehormatannya, balas Nando dengan penuh penghinaan. Nando merasa dirinya lebih tinggi, dan sama sekali tidak menganggap Adril serius. Dia hanya dengan tidak sabar berkata, jangan sok berlagak di depanku. Cepat datang dan nilai batu mentah-mentah ini. Nancy semakin marah. Nando sama sekali tak tahu betapa hebatnya Adril. Adril adalah orang yang bahkan dihormati oleh leluhur keluarganya sendiri. Namun, Nando dengan angkuhnya terus memanggil Adril sebagai pelayan, benar-benar buta. Nancy hendak berkata sesuatu lagi. Namun, Adril menghentikannya dan menatap Nando dengan tenang. Utang budi pada Nona Elin sudah kubayar berkali lipat. Sedangkan kamu hanya badut. Permintaanmu, maaf, aku tak akan membantumu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang seketika terperanjat dan menghela napas. Bahkan Nancy pun merasakan sudut bibirnya bergetar. Ini dia datang lagi. Adril memang tidak lagi bersikap arogan, namun dia tetap memiliki kebanggaan di dalam dirinya. Jika ada yang mencoba memancing masalah dengannya, dia tak akan sungkan-sungkan. Sikap rendah hati dan kelemahan adalah dua hal yang berbeda. Namun, ini bisa menimbulkan masalah besar.